Tokyo adalah salah satu kota terpadat di dunia. Lebih dari 37 juta penduduk yang tinggal di wilayah metropolitan ini. Dengan jumlah penduduk sebesar itu, Tokyo tidak hanya menjadi pusat ekonomi dan budaya Jepang, tetapi juga salah satu kota paling sibuk dan dinamis di dunia. Kepadatan ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi jumlah penduduk maupun intensitas berbagai aktivitas yang terjadi setiap harinya. Meski Tokyo memiliki infrastruktur yang sangat maju, kepadatan penduduk membuat mobilitas di kota ini menjadi tantangan besar. Transportasi publik yang sangat efisien harus mengangkut jutaan orang setiap hari, terutama di jam-jam sibuk, dengan kereta yang seringkali penuh sesak. Namun, meskipun begitu padat, kehidupan di Tokyo tetap berjalan teratur berkat kedisiplinan dan kebiasaan orang-orang yang selalu mengantri dengan rapi. Kepadatan penduduk Tokyo juga memengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari ruang tempat tinggal yang lebih kecil hingga tingginya biaya hidup di pusat kota. Meskipun demikian, kota ini menawarkan berbagai fasilitas dan kenyamanan, seperti akses mudah ke layanan kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Semua aspek kehidupan di Tokyo beroperasi dengan sangat terorganisir dan terintegrasi, menjadikan kota ini bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat global yang dinamis. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Tokyo, seperti letak geografi, sosial, budaya, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Tokyo terletak di wilayah timur Jepang, tepatnya di bagian tengah Pulau Honshu, yang merupakan pulau terbesar di negara tersebut. Secara geografis, kota ini berada di tepi Teluk Tokyo yang menghadap Samudra Pasifik, menjadikannya kota dengan akses strategis baik untuk perdagangan, transportasi laut, maupun hubungan internasional. Letaknya yang berada di kawasan Kanto juga membuat Tokyo sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya di Jepang. Wilayah administrasi Tokyo resmi disebut sebagai Tokyo Metropolis atau Tokyo-to, yang bukan hanya mencakup pusat kota modern, tetapi juga area suburban serta pulau-pulau kecil di Samudra Pasifik. Luas total wilayah Tokyo mencapai sekitar 2.194 km persegi, yang terbagi atas 23 distrik khusus di pusat kota, 26 kota, 5 kota kecil, 8 desa, serta beberapa pulau terpencil seperti Ogasawara dan Izu Island. Dengan luas tersebut, Tokyo menampung populasi lebih dari 13 juta jiwa di dalam batas administratifnya. Namun, jika dihitung sebagai kawasan metropolitan, Tokyo Raya atau Greater Tokyo Area mencakup wilayah yang jauh lebih luas dengan populasi lebih dari 37 juta jiwa, menjadikannya kepadatan penduduk perkotaan terbesar yang ada di dunia. Meskipun sering dipandang sebagai kota yang sangat homogen karena mayoritas penduduknya adalah orang Jepang, sebenarnya menyimpan wajah multikultural yang semakin terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ibu kota Jepang, Tokyo menjadi rumah bagi jutaan orang asing yang datang untuk belajar, bekerja, maupun menetap. Hal ini menjadikannya sebagai tempat pertemuan berbagai budaya, bahasa, dan tradisi yang hidup berdampingan dengan budaya Jepang yang dominan. Secara agama, masyarakat Tokyo sebagian besar menganut kepercayaan Shinto dan Buddha yang berakar kuat dalam tradisi Jepang. Kuil-kuil Shinto dan vihara Buddha tersebar di seluruh kota, dan banyak warga masih melakukan ritual tradisional seperti Hatsumode, kunjungan pertama ke kuil di awal tahun, pernikahan ala Shinto, atau upacara kematian dengan tradisi Buddha. Namun, meski kedua agama ini menjadi bagian penting dari identitas budaya, banyak orang Jepang tidak terlalu religius dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka lebih memandang agama sebagai tradisi atau kebiasaan turun-temurun. Di sisi lain, pengaruh globalisasi membuat Tokyo juga menjadi rumah bagi beragam komunitas agama lain. Agama Islam misalnya, mulai memiliki tempat dengan hadirnya masjid seperti Tokyo Chami di Shibuya, yang tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga sebagai tempat berkumpulnya komunitas Muslim di Jepang. Meskipun tidak banyak,
Mereka terus berkembang seiring meningkatnya jumlah pekerja dan mahasiswa dari negara-negara mayoritas Muslim. Selain itu, terdapat pula komunitas Kristen yang cukup aktif, terutama melalui gereja-gereja yang melayani orang Jepang maupun ekspatriat dari berbagai negara. Kehidupan di Tokyo sering digambarkan sebagai sebuah kota yang tidak pernah tidur. Sejak pagi buta, jalanan sudah dipenuhi orang yang bergegas menuju stasiun untuk bekerja atau sekolah. Ratusan ribu orang berpindah setiap hari melalui stasiun besar seperti Shinjuku atau Shibuya yang begitu padat, tetapi semuanya tetap berjalan teratur dan efisien. Ritme cepat ini menjadikan Tokyo salah satu kota dengan gaya hidup paling sibuk di dunia. Transportasi publik yang efisien membuat orang-orang bisa berpindah dari satu sisi kota ke sisi lain dengan cepat. Namun hal ini juga berarti mereka harus menyesuaikan diri dengan jadwal yang ketat. Setiap menit sangat berharga, sehingga banyak orang terbiasa makan siang singkat di kedai ramen kecil atau membeli bento di konbini sebelum kembali melanjutkan aktivitas. Kehidupan sosial di Tokyo seringkali digambarkan sebagai salah satu aspek yang paling kontras bagi pendatang. Meskipun orang Jepang, khususnya warga Tokyo, dikenal sangat sopan, ramah, dan penuh tata krama, mereka juga memiliki batasan yang cukup jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan sosial. Hal ini membuat kesan pertama bagi banyak orang asing atau bahkan orang Jepang dari daerah lain, bahwa masyarakat Tokyo tampak agak tertutup dan sulit didekati. Sikap ini sebenarnya berakar dari budaya menghargai privasi. Di kota metropolitan yang sangat padat, dengan ritme kehidupan yang cepat dan tekanan kerja yang tinggi, orang-orang cenderung fokus pada urusan masing-masing. Misalnya, jarang ada percakapan ringan dengan orang asing di transportasi umum, karena dianggap mengganggu kenyamanan orang lain. Bahkan dalam lingkup kerja, hubungan sosial seringkali tetap bersifat formal dan tidak mudah berkembang menjadi hubungan pertemanan yang akrab. Namun, hal ini bukan berarti orang Tokyo tidak ramah. Mereka terbuka, tetapi mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun kepercayaan. Pertemanan biasanya lahir dari interaksi yang berulang, seperti dari lingkungan sekolah, kantor, atau komunitas tertentu. Begitu rasa saling percaya terbentuk, hubungan tersebut bisa menjadi sangat erat dan penuh loyalitas. Budaya kerja di Tokyo sangat terkenal di seluruh dunia karena intensitasnya yang tinggi. Masyarakat Jepang, khususnya di Tokyo sebagai pusat ekonomi dan bisnis, memiliki etos kerja yang luar biasa. Banyak orang memandang pekerjaan sebagai bagian dari identitas diri mereka, bukan sekadar cara untuk mencari nafkah. Hal ini membuat banyak pekerja rela menghabiskan waktu lebih lama di kantor, bahkan seringkali sampai larut malam. Di sisi lain, fenomena karoshi atau kematian akibat kerja berlebihan pernah menjadi isu serius di Jepang. Tekanan kerja yang tinggi, ditambah dengan budaya malu jika pulang lebih cepat daripada atasan, membuat banyak pekerja bertahan lebih lama di tempat kerja. Kondisi ini kemudian memicu perdebatan nasional tentang pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, sudah mulai terlihat adanya perubahan. Pemerintah Jepang dan perusahaan-perusahaan besar mulai mendorong kebijakan work-life balance, seperti jam kerja yang lebih fleksibel, kebijakan pulang cepat pada hari tertentu, serta opsi bekerja dari rumah. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa lebih menikmati waktu bersama keluarga dan menjaga kesehatan mental mereka. Tokyo juga dikenal sebagai salah satu kota dengan biaya hidup tertinggi di dunia. Harga sewa apartemen di pusat kota bisa mencapai angka yang sangat fantastis, terutama di area populer seperti Shinjuku, Shibuya, atau Minato. Untuk sebuah apartemen tipe studio, biaya sewanya bisa sama dengan rumah besar di pinggiran kota lain di Jepang. Sehingga masyarakat di sana lebih memilih menyewa apartemen dengan ukuran kecil. Dengan keterbatasan lahan dan tingginya harga properti, kebanyakan orang tinggal di apartemen mungil berukuran 8 hingga 10 meter persegi. Bagi orang yang terbiasa dengan rumah luas, tinggal di ruang sekecil itu tentu terasa sempit. Tetapi, masyarakat Tokyo telah terbiasa dengan konsep lebih sedikit lebih baik. Apartemen di Tokyo didesain sangat fungsional,
dengan tata ruang yang efisien, penyimpanan cerdas, dan furnitur multifungsi. Di sisi lain, biaya kebutuhan sehari-hari juga memerlukan anggaran yang cukup besar, seperti makanan, transportasi, dan hiburan juga relatif mahal jika dibandingkan dengan kota-kota lain. Makan di restoran rata-rata memerlukan biaya yang cukup besar, meski ada pilihan ekonomis di kedai ramen atau konbini. Namun, meskipun biaya hidup tinggi, Tokyo tetap menawarkan banyak fasilitas berkualitas. Transportasi publik yang efisien, layanan kesehatan yang modern, serta keamanan kota yang tinggi membuat penduduk merasa biaya besar yang dikeluarkan sebanding dengan kenyamanan yang diperoleh. Inilah alasan mengapa Tokyo tetap menjadi magnet bagi jutaan orang yang ingin tinggal dan bekerja di sana, meskipun harus menghadapi tantangan finansial yang tidak kecil. Tokyo adalah salah satu pusat kebudayaan pop dunia, terutama lewat anime, manga, dan video game. Kehidupan sehari-hari di kota ini sering bersinggungan dengan budaya tersebut, baik dalam bentuk billboard besar bergambar karakter anime, toko merchandise di setiap sudut jalan, hingga acara cosplay yang hampir selalu ada setiap minggu. Bagi banyak orang, Tokyo bukan sekadar ibu kota Jepang, tetapi juga surga bagi pecinta anime. Salah satu kawasan yang paling ikonik adalah Akihabara, yang sering disebut sebagai Electric Town. Awalnya terkenal sebagai pusat penjualan barang elektronik, kini kawasan ini lebih identik dengan budaya otaku. Di sini, pengunjung bisa menemukan toko-toko khusus yang menjual manga, action figure, kostum cosplay, hingga game retro yang sudah sulit ditemukan di tempat lain. Selain itu, ada pula kafe bertema unik seperti Maid Cafe atau Anime Cafe, yang memberikan pengalaman langsung merasakan atmosfer dunia fiksi. Tidak hanya Akihabara, kawasan lain seperti Ikebukuro dan Nakano Broadway juga menjadi magnet bagi para penggemar anime dan budaya pop di Jepang. Ikebukuro terkenal dengan orientasi fandom perempuan, terutama yang menggemari anime bertema shoujo, sedangkan Nakano Broadway lebih condong ke kolektor barang langka seperti figur, model kit, dan manga edisi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa budaya pop di Tokyo memiliki segmen yang luas dan bisa memenuhi selera berbagai kalangan. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Tokyo, berikut ini adalah 10 fakta menarik tentang kota Tokyo. 1. Sebelum dikenal sebagai Tokyo, kota ini bernama Edo yang berarti pintu sungai. Pada tahun 1868, Kaisar Meiji memindahkan ibu kota dari Kyoto ke Edo dan mengganti namanya menjadi Tokyo, yang berarti ibu kota timur. Pergantian nama ini sekaligus menandai dimulainya era baru dalam sejarah Jepang, yaitu restorasi Meiji, di mana Jepang mulai membuka diri pada dunia luar dan melakukan modernisasi besar-besaran. Nama Tokyo dipilih bukan tanpa alasan. Secara geografis, letaknya berada di sebelah timur Kyoto, yang merupakan ibu kota sebelumnya, sehingga istilah ibu kota timur menjadi simbol pergeseran pusat kekuasaan politik dan budaya Jepang. 2. Tokyo dikenal sebagai kota dengan pejalan kaki paling ramai di dunia, karena kepadatan penduduknya yang luar biasa serta mobilitas tinggi warganya. Dengan jumlah penduduk metropolitan mencapai lebih dari 37 juta jiwa, aktivitas berjalan kaki menjadi bagian utama dari kehidupan sehari-hari, terutama karena sistem transportasi publik yang sangat dominan dan terintegrasi. Stasiun kereta dan subway menjadi pusat pergerakan, dan dari sana jutaan orang setiap hari berpindah ke tempat kerja, sekolah, atau aktivitas lainnya dengan berjalan kaki. Salah satu simbol keramaian pejalan kaki di Tokyo adalah Shibuya Crossing, persimpangan jalan yang setiap kali lampu hijau menyala, bisa dilintasi hingga ribuan orang dalam sekali jalan. Pemandangan ini bukan hanya menunjukkan betapa padatnya aktivitas berjalan kaki di Tokyo, tetapi juga memperlihatkan keteraturan masyarakat yang tetap bisa tertib meskipun dalam jumlah sangat besar. Fenomena ini menjadi daya tarik global dan sering dijadikan ikon kehidupan urban Tokyo. 3. Di Tokyo, vending machine bukan hanya menjual minuman dan snack seperti di banyak negara lain. Mesin penjual otomatis di kota ini bisa ditemukan hampir di setiap sudut jalan,
Dan yang membuatnya unik adalah ragam produk yang dijual. Mulai dari ramen panas, nasi instan, telur segar, bunga, payung, hingga pakaian dalam, semuanya bisa dibeli dari vending machine. Fenomena ini mencerminkan gaya hidup masyarakat Tokyo yang serba praktis dan cepat. Dengan kepadatan kota yang tinggi serta mobilitas warganya yang sibuk, vending machine menjadi solusi instan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. 4. Tokyo terkenal sangat bersih. Bahkan di jalanan padat atau stasiun kereta besar, hampir tidak terlihat sampah berserakan. Salah satu alasannya adalah budaya masyarakat yang terbiasa membawa pulang sampah mereka sendiri. Tempat sampah umum sangat jarang ditemui, terutama setelah peristiwa bom sarin pada tahun 1995 yang membuat pemerintah mengurangi jumlah tong sampah demi alasan keamanan. Warga Tokyo biasanya memilah sampah dengan sangat disiplin, lalu membawanya pulang untuk dibuang sesuai kategori di rumah. Kebiasaan ini menunjukkan betapa tingginya kesadaran dan tanggung jawab pribadi mereka terhadap kebersihan kota, sehingga Tokyo bisa tetap terjaga rapi meski merupakan salah satu kota terpadat di dunia. 5. Salah satu hal yang sering mengejutkan wisatawan di Tokyo adalah toilet umumnya yang super canggih. Hampir di setiap tempat, mulai dari bandara, stasiun, restoran, hingga rumah pribadi, toilet dilengkapi dengan berbagai fitur modern seperti penghangat dudukan, semprotan air otomatis dengan pengaturan tekanan, suara musik untuk menjaga privasi, hingga sensor gerak untuk membuka atau menutup tutup toilet secara otomatis. Toilet pintar ini menjadi simbol bagaimana Tokyo menggabungkan aspek sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan teknologi mutakhir, membuat pengalaman wisatawan terasa unik dan berkesan. 6. Stasiun Shinjuku di Tokyo merupakan stasiun tersibuk yang ada di dunia. Dengan lebih dari 3,5 juta orang menggunakan stasiun ini setiap harinya. Angka itu bahkan melampaui populasi banyak kota besar di berbagai negara. Stasiun ini menjadi pusat penghubung utama bagi jalur kereta lokal, subway, hingga kereta antar kota, sehingga hampir semua orang yang beraktivitas di Tokyo pasti pernah melintasinya. Yang membuat stasiun Shinjuku begitu unik adalah kompleksitasnya. Terdiri dari lebih dari 200 pintu keluar, stasiun ini terkenal membingungkan bagi pendatang baru. Banyak wisatawan yang tersesat karena tata letaknya yang begitu luas dan bercabang-cabang. Namun, bagi warga Tokyo, sistem ini sudah sangat familiar dan efisien karena memungkinkan mereka bergerak cepat ke berbagai tujuan. 7. Setiap musim semi, Tokyo berubah menjadi lautan warna merah muda dan putih ketika bunga sakura mekar serentak. Fenomena ini bukan sekadar keindahan alam, melainkan juga bagian penting dari budaya Jepang. Biasanya disebut hanami, yang berarti melihat bunga. Hanami sudah dilakukan masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Awalnya hanya dilakukan kalangan bangsawan untuk menikmati keindahan bunga sambil menulis puisi atau menikmati musik tradisional. Kini, tradisi tersebut menjadi perayaan rakyat yang dinantikan setiap tahun. 8. Tokyo Disneyland, yang dibuka pada tahun 1983, adalah taman hiburan pertama yang dibangun di luar Amerika Serikat, menjadikannya destinasi istimewa dalam sejarah Disney. Berlokasi di Urayasu, taman ini adalah hasil kerjasama antara The Walt Disney Company dan Oriental Land Company, yang sebelumnya belum pernah terjadi di luar negeri. Sejak awal perencanaan, Tokyo Disneyland dirancang dengan keunikan yang mencerminkan budaya Jepang, namun tetap mempertahankan esensi dari Taman Disney asli. Konsep Tokyo Disneyland didasarkan pada desain Disneyland di California dan Magic Kingdom di Florida, namun dengan beberapa perbedaan yang disesuaikan untuk menarik minat pengunjung Jepang. Misalnya, taman ini menampilkan beberapa atraksi yang khas dengan sentuhan budaya lokal, seperti parade yang menggabungkan elemen Jepang dalam pementasannya. Tokyo Disneyland juga terkenal dengan keteraturan dan kebersihan yang sangat tinggi, mencerminkan nilai-nilai disiplin yang penting dalam budaya Jepang. 9. Di hari yang cerah, terutama saat musim dingin ketika udara lebih jernih, Gunung Fuji bisa terlihat dengan sangat jelas dari berbagai sudut kota Tokyo. Pemandangan ini menjadi salah satu hal yang paling istimewa, karena meskipun Tokyo adalah kota metropolitan dengan gedung-gedung pencakar langit modern, panorama alam yang ikonik seperti Fujisan tetap bisa dinikmati.
Dari menara Tokyo Skytree atau Tokyo Tower, pengunjung dapat melihat siluet megah Gunung Fuji di kejauhan, terutama saat matahari terbenam yang membuat langit berwarna jingga keemasan. 10. Salah satu hal yang sering membuat wisatawan kagum saat berkunjung ke Tokyo adalah bagaimana masyarakatnya sangat disiplin dalam hal antri. Di kota megapolitan yang begitu padat dengan jutaan orang bergerak setiap harinya, keteraturan ini bukan hanya kebiasaan, melainkan sudah menjadi bagian dari budaya. Saat menunggu kereta, para penumpang berdiri rapi di garis yang sudah ditandai di lantai peron. Mereka tidak saling berebut masuk, melainkan menunggu penumpang keluar terlebih dahulu sebelum masuk dengan tertib. Tidak hanya di stasiun, kebiasaan antri juga terlihat di berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Mulai dari mengantri di restoran populer, membeli tiket konser, masuk ke toko saat ada diskon besar, atau sekadar membeli kopi di konbini, orang Tokyo akan dengan sabar menunggu giliran mereka. Fenomena ini memperlihatkan betapa tinggi rasa saling menghormati antar individu di masyarakat Jepang. Dengan menjaga keteraturan dalam antrian, mereka memastikan semua orang mendapat haknya secara adil tanpa harus menimbulkan keributan. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai kota Tokyo. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.